Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok 5 akan menjelaskan tentang teori lokasi. Untuk mengetahui apa itu teori lokasi, yuk kita simak penjelasannya. Landasan dari teori lokasi adalah ruang. Yang dimaksud ruang yaitu permukaan bumi, baik yang ada di atasnya maupun yang ada di bawahnya, sepanjang manusia awam masih bisa menjangkaunya. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan teori lokasi? Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tentang tata ruang, kegiatan ekonomi, ataupun lokasi geografis dari sumber-sumber yang langka, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha atau kegiatan lain, baik ekonomi maupun sosial. Teori yang pertama dikemukakan oleh Walter Christaller pada tahun 1993. Christaller mencoba menjelaskan bagaimana susunan dari besaran kota, jumlah kota, dan distribusinya di dalam satu wilayah. Adapun ciri-ciri dari teori lokasi ini yaitu yang pertama, wilayahnya adalah dataran tanpa rungan, semua adalah datar dan sama. Yang kedua, gerakan dapat dilaksanakan ke segala arah. Yang ketiga, penduduk memiliki daya beli yang sama dan tersebar secara merata pada seluruh wilayah. Yang terakhir adalah konsumen bertindak rasional sesuai dengan prinsip minimalisasi jarak atau biaya. Model area perdagangan heksagonal dari Christaller adalah sebagai berikut. Kita lihat pada bagian A atau gambar A. Mula-mula terbentuk area perdagangan suatu komoditi berupa lingkaran-lingkaran. Setiap lingkaran memiliki pusat dan menggambarkan threshold dari komoditi tersebut. Lingkaran-lingkaran ini tidak tumpang tindih. Selanjutnya pada gambar B, lingkaran-lingkaran berupa range dari komoditi tersebut yang lingkarannya boleh saling tumpang tindih. Selanjutnya pada gambar C, range yang tumpang tindih dibagi antara kedua pusat yang berdekatan sehingga terbentuk areal yang heksagonal yang menutupi seluruh dataran yang tidak lagi tumpang tindih. Gambar D menunjukkan tiap barang berdasarkan tingkat ordingnya memiliki heksagonal sendiri-sendiri. Dengan menggunakan K sama dengan 3, barang orde 1 heksagonalnya adalah 3 kali heksagonal barang orde 2. Barang orde 2, lebar heksagonalnya adalah 3 kali heksagonal barang orde 3, dan seterusnya. Tiap heksagonal memiliki pusat yang besar kecilnya sesuai dengan besarannya heksagonal tersebut. Heksagonal yang sama besarnya tidak saling tumpang tindih, tetapi antara heksagonal yang tidak sama besarnya akan terjadi tumpang tindih. Jadi, ada komoditi yang jangkauan pemasarannya cukup luas, ada yang sedang, dan ada yang kecil. Berdasarkan model K sama dengan 3, pusat dari hierarki yang lebih rendah berada pada sudut, dan hierarki yang lebih tinggi sehingga pusat yang lebih rendah berada pada pengaruh dari 3 hierarki yang lebih tinggi darinya. Namun, Christaller melihat ini tidak realistik, sehingga ia menggunakan K sama dengan 7 di mana pusat dari beberapa wilayah yang lebih rendah berada di dalam heksagonal dari pusat yang lebih tinggi. Selanjutnya, dalam teori Christaller, yaitu terjadinya konsentrasi produsen atau pedagang dari berbagai jenis barang. Christaller menyatakan bahwa produsen berbagai jenis barang untuk orde yang sama cenderung
berlokasi pada titik sentral di wilayahnya, dan hal ini mendorong terciptanya kota. Seorang produsen yang memproduksi atau menjual dua komoditi sekaligus yang ingin dibeli oleh konsumen pada saat yang bersamaan telah memperluas range atau jangkauan pasar dari kombinasi komoditi yang dijualnya. Semakin jauh lokasi pembeli dari lokasi penjual, jumlah satuan yang diperoleh pembeli akan semakin sedikit karena adanya biaya ongkos yang harus dikeluarkan. Apabila di tempat konsentrasi terdapat banyak jenis barang yang ingin dibeli konsumen secara bersamaan, maka jangkauan pasar dari tempat konsentrasi itu bertambah luas. Artinya, pembeli bertambah banyak. Dalam konsep kota, untuk kegiatan yang memiliki pasar sempurna, maka range dan threshold individu menyatu dan berubah menjadi range dan threshold seluruh kota. Namun, jika di kota itu dibuka dua buah bank, tidak berarti letaknya harus sangat berjauhan, karena masing-masing memiliki threshold-nya sendiri. Range dan threshold kedua bank itu menyatu dengan range dan threshold keseluruhan kota. Dalam rangka strategi pelayanan, bisa merencanakan untuk masing-masing bank melayani bagian tertentu dari wilayah kota tersebut. Ini bukan threshold karena masyarakat kota bebas memilih bank mana yang ia sukai. Batas wilayah pengaruh suatu kota ditentukan oleh bertemunya wilayah pengaruh kota itu dengan wilayah pengaruh kota lain yang berdekatan dan memiliki orde yang sama. Rank suatu kota adalah batas wilayah pengaruh dari kota itu sehingga masih memungkinkan untuk menentukan batasnya. Threshold suatu kota baru bisa diketahui apabila wilayah pengaruh kota itu menyusut karena kalah bersaing dengan kota terdekat. Menyusutnya wilayah pengaruh kota yang disertai dengan banyaknya usaha di kota itu yang tutup. Dapat dikatakan bahwa range kota itu telah identik dengan threshold-nya. Selanjutnya, jenis-jenis barang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Kelompok yang pertama yaitu barang kebutuhan sehari-hari atau dapat dibeli setiap hari. Kelompok yang kedua adalah barang yang dibeli rata-rata setiap 3 bulan sekali. Kelompok ketiga, barang dibeli rata-rata 1 tahun sekali. Dan kelompok yang keempat, dibeli rata-rata juga 1 tahun sekali tetapi harganya mahal atau barang mewah. Semakin tinggi orde, semakin luas jangkauan pemasaran dan semakin luas ambang batasnya. Teori lokasi memaksimumkan laba. Apa saja teori lokasi memaksimumkan laba? Teori lokasi memaksimumkan laba terdapat 2 teori. Yang pertama, teori lokasi Alfred Weber tahun 1909. Yang kedua, teori lokasi David Melville Smith. Teori lokasi Alfred Weber. Teori Alfred Weber menganalisis tentang lokasi kegiatan industri. Menurut teori Weber, pemilihan lokasi industri didasarkan atas prinsip minimasi biaya. Asumsi teori lokasi Alfred Weber. Asumsi teori lokasi Alfred Weber terdapat 5 pokok, yaitu wilayah mencakup topografi, iklim dan penduduknya, upah tenaga kerja, biaya pengangkutan bahan mentah, persaingan antar kegiatan industri, manusia itu berpikir rasional. Teori lokasi David Melville Smith. Teori ini menjelaskan konsep average cost atau biaya rata-rata dan average revenue atau penerimaan rata-rata yang terkait dengan lokasi.
Dengan asumsi jumlah produksi adalah sama, maka dapat dibuat kurva biaya rata-rata per unit produksi yang bervariasi dengan lokasi. Selisih antara average revenue dikurangi average cost adalah tertinggi, maka itulah lokasi yang memberikan keuntungan maksimal. Model gravitasi sebagai faktor penting penentuan lokasi. Apa itu model gravitasi? Model gravitasi adalah model yang paling banyak digunakan untuk melihat besarnya daya tarik dari suatu potensi yang berada pada suatu lokasi. Mengapa model gravitasi sangat penting dalam penentuan lokasi? Karena model ini sering digunakan untuk melihat kaitan potensi suatu lokasi dan besarnya wilayah pengaruh dari potensinya. Teori lokasi Bit-Rand. Teori Bit-Rand mulanya muncul pada abad ke-19 di Jerman oleh seorang ahli bernama von Thunen yang khusus berfokus kepada sektor pertanian. Kondisi perekonomian pada masa von Thunen dengan sistem tuan tanah atau landlord di mana raja dan para bangsawan sebagai pemilik tanah dan rakyat sebagai petani yang menggarap sawah tersebut dengan imbalan yang telah ditentukan oleh pemilik tanah. Gambar monitor sebelah kanan merupakan struktur ruang yang dijadikan landasan perumusan teori yang merupakan ruang yang bersifat monosentrik. Faktor utama yang menentukan pemilihan lokasi atau penggunaan lahan adalah tinggi rendahnya sewa tanah, di mana semakin dekat pusat kota maka semakin mahal. Begitupun sebaliknya. Besarnya kecilnya sewa tanah akan ditentukan oleh hasil produksi yang diperoleh setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Teori lokasi area pasar. Teori lokasi area pasar yang dicetuskan atau dipelopori oleh August Loss tahun 1944. Asumsi teori lokasi area pasar. Teori lokasi area pasar mempunyai asumsi dasar yang melandasi analisisnya. Pertama, konsumen tersebar secara relatif merata antar empat. Artinya, teori ini cocok diberlakukan di daerah perkotaan di mana konsentrasi penduduk dan industrinya relatif merata dibandingkan dengan daerah pedesaan atau pedalaman. Kedua, produk homogen sehingga persaingan akan sangat ditentukan oleh harga dan ongkos angkut. Sekian penjelasan dari kelompok 5, semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Oh iya, gak bosan-bosannya buat ngingetin kalian taati protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Kami pamit, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.